Halo semua, kembali lagi di channel ini dengan saya Muhammad Tegar Yadi, NPM 21411118, Prodi Manajemen Universitas Teknokrat Indonesia. Oke, pembahasan materi kita pada kali ini yakni strategi untuk bersaing di pasar internasional. Pertama, kita akan membahas apa itu pasar internasional. Pasar internasional adalah lingkungan ekonomi di mana barang, jasa, atau produk diperdagangkan antar negara-negara atau lintas batas nasional. Pasar ini melibatkan pertukaran komoditas antara berbagai entitas ekonomi dari negara-negara yang berbeda. Pasar internasional dapat mencakup berbagai bentuk perdagangan. Ini termasuk ekspor, impor, investasi asing langsung, dan lain-lain. Selanjutnya, tujuan pasar internasional. Yang pertama, memperluas wilayah perdagangan hingga ke seluruh dunia, serta bisa meningkatkan produksi yang lebih banyak ketimbang hanya menjual di negeri sendiri. Yang kedua, meningkatkan devisa negara, yakni dengan cara kegiatan ekspor produk ke negara lain. Dan yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi suatu negara, terlebih yang melakukan ekspor, karena bisa menstabilkan harga barang hingga menyerap banyak tenaga kerja. Selanjutnya, 4 cara memasuki pasar internasional. Yang pertama, ekspor produk. Metode ini memiliki resiko yang amat kecil, namun dapat meningkatkan penjualan secara cepat. Pelaku bisnis sejatinya tidak terlibat dalam iklim bisnis di negara asing, karena mereka hanya mengirimkan barang saja. Namun, tantangan yang perlu dihadapi adalah biaya ekspor yang tinggi dan ada potensi kehilangan pangsa pasar apabila produk lokal menjiplak produk ekspor. Yang kedua, lisensi. Dengan memberikan lisensi khusus, pelaku bisnis dapat menghibahkan beberapa hak kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, atau hak cipta. Lalu cara yang ketiga yakni joint venture. Joint venture merupakan kerjasama bisnis antar dua perusahaan yang mendirikan anak perusahaan baru di pasar internasional. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan dari jauh untuk belajar dan memahami budaya serta kebutuhan masyarakat setempat. Dan cara yang terakhir yakni partnership. Metode terakhir ini dikenal pula sebagai piggybacking dengan konteks terdapat dua perusahaan yang tidak bersaing tetapi saling bekerja sama untuk menjual produk di negara tujuan. Lalu pembahasan kita yang terakhir yakni aspek dalam merancang strategi pemasaran internasional. Yang pertama, melakukan penelitian pasar internasional. Perusahaan harus memahami karakteristik, preferensi, dan kebutuhan konsumen lokal di negara target. Analisis demografis, sosial budaya, ekonomi, dan tren pasar lokal sangat penting untuk mengidentifikasi peluang dan menyesuaikan produk atau layanan yang ditawarkan. Lalu yang kedua, segmentasi pasar dan penentuan pasar target. Perusahaan perlu melakukan segmentasi pasar secara cermat dan menentukan pasar target yang paling sesuai dengan keunggulan kompetitif. Dengan memperhatikan faktor seperti ukuran pasar, daya beli konsumen, tingkat persaingan, dan kebijakan perdagangan internasional sehingga menarik minat audiens. Lalu yang ketiga,
penggunaan teknologi dan media digital. Memanfaatkan platform digital seperti media sosial, situs web multibahasa, kampanye iklan online, atau alat pemasaran digital lainnya akan membantu perusahaan meningkatkan visibilitas merek dan mencapai audiens target di pasar internasional, dengan tujuan agar dapat memahami perilaku konsumen dan meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Lalu yang keempat, adaptasi produk dan layanan. Perusahaan harus mempertimbangkan aspek seperti kecocokan produk dengan kebutuhan lokal, bahasa, regulasi, preferensi budaya, dan kondisi lingkungan bisnis. Mengkaji kembali strategi branding, packaging, atau modifikasi produk dapat meningkatkan daya tarik dan penerimaan di pasar target atau pasar internasional yang dituju. Baik, mungkin itu saja pembahasan materi pada kali ini. Sekian, terima kasih.